La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, beruntunglah kita sebagai muslim yang Allah karuniakan beberapa keistimewaan. Dari 24 jam dalam sehari, ada jam-jam yang Allah istimewakan buat kita. Kapan? Itulah jam akhir malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di pertengahan malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Inilah jam-jam yang diistimewakan Allah buat kita, dan Nabi mengambil jam tersebut sebagai wajibul fardi, kewajiban pribadi ya. Jadi Nabi itu tidur cepat, bangun cepat. Kalau nggak ada yang penting, beliau pada isya mungkin jam 9 sudah tidur, bangun nanti jam 3 untuk tahajud. Inilah jam yang diistimewakan, diminta kita menjaganya, mengambilnya, memanfaatkan sebaik-baiknya. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman, adabnya, akhlaknya, di waktu sahurnya mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karenanya lah di Madinah, di Nabawi, ada sebuah tempat yang bernama Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamarku dan mimbarku ada sebuah taman sorga. Kenapa disebut sebagai taman sorga? Disitulah Nabi kalau sudah sholat terasa suasana dalam sorga, tenang, nyaman, nikmat. Yang sekarang Raudhah menjadi tempat yang mustajab di Masjid Nabawi. Kalau sekarang pakai barcode yang nggak bisa masuk setiap saat, jadi harus daftar dulu ya. Kalau yang nggak ada barcode-nya nggak bisa masuk. Dari 7 hari dalam sepekan, ada 1 hari yang Allah istimewakan buat kita. Itulah hari Jumat, di mana istimewanya satu-satunya nama hari yang ada dalam Al-Quran, yang menjadi judul dalam surat Al-Quran, surat Al-Jum'ah. Ada ibadah yang istimewa, salat Jumat. Ya, nggak ada salat Minggu, salat Senin, hanya ada salat Jumat, kewajiban itu. Bahkan saking serunya Allah menyeru khusus, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian sudah diseru untuk salat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah, segera ke masjid. Dan ditegaskan lagi, wazarul bai'a, tinggalkan jual beli, tinggalkan seluruh aktivitas dunia,
karena Allah sudah menyiapkan nilai yang luar biasa untuk akhirat kita. Itulah ibadah salat Jumat. Rasul di hari Jumat biasa berpakaian yang bagus, rapih, bersih, yang dibeli khusus dari negeri Yaman. Jadi kalau Jumat Nabi pakai bajunya spesial. Dan Nabi memberi uang belanjanya lebih kepada Aisyah. Kalau hari biasa 50.000, kalau Jumat 100.000, kira-kira begitu. Dan ini pernah ditanyakan Aisyah, ya Rasulullah, mengapa kalau Jumat pakaianmu selalu bagus dan kau kasih uang belanja lebih? Kata Nabi, ini hari raya kita wahai Aisyah. Nah, diistimewakan tuh. Dulu almarhum bapak saya ada kumpulan tuh, ya. Beliau orang Kalimantan, warga keturunan Arab. Itu tiap Jumat itu biasa kalau ibu bapak lihat orang-orang kalau Jumat tuh suka bikin nasi kebuli, makan. Mana mereka hari raya bagi mereka. Dari 12 bulan dalam setahun ada 1 bulan yang Allah istimewakan buat kita. Itulah Ramadan. Di mana istimewanya? Ibadah sunnah diganjar pahala wajib. Umrah di bulan Ramadan mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. Umrah Ramadan ritualnya cuma 3, tawaf, sa'i, tahallul. Tapi ketika ini dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya setara dengan ibadah haji. Nggak pakai wukuf, nggak pakai mabit, nggak pakai melontar, ya kan? Cuma 3. Ya, umrah di bulan Ramadan mendapatkan pahala ibadah haji. Ibadah sunnah diganjar pahala wajib. Yang wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Makanya rugi kalau bulan Ramadan kita mengabaikan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, jangan tarawih dijaga, subuh kesiangan. Nilainya berbeda atau padahal ya, tarawih setara dengan sholat isya pahalanya. Tapi kalau subuh 70 kali lipat. Ada salat yang istimewa yang tidak ada di bulan lain, tarawih. Ya. Kita nggak perlu lagi centang perenang soal ada yang 8, ada yang 12 ya. Ada yang 20 rakaat. Sudahlah. Ya. Mekah Madinah, saya beberapa kali membawa jamaah umroh Ramadan, mereka tarawihnya 20 ya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram tarawihnya 20, witir 3. Cuma satu rakaat 1 halaman. Jadi 1 malam 1 juz tarawihnya. Yang yakin 8 nggak ribut-ribut, ikut aja sholat berjamaah. Begitu 8 rakaat mereka mundur sholat tarawih sendiri, kan enak begitu, akur-akur aja ya. Jadi mari kita jaga ukhuwah, termasuk mungkin Ramadan besok Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan jatuhnya pada tanggal 11 Ramadan. Pemerintah menunggu hasil ru'yat ya, dan putusan majelis kita tunggu saja nanti. Kalau memang terlihat bulan 29 sama, kalau nggak terlihat maka digenapkan 30 hari menjadi hari Selasa, mungkin 12. Gimana kita? Ya Bapak yakin di mana? Dua-duanya benar, metodenya berbeda, kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda, ya kan? Kalau saya ikut dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, monggo kerso silakan. Ya. Saya ikut pemerintah, juga ada ulama yang ahli falak, ya silakan. Dua-duanya tidak ada yang salah, ya silakan saja. Dan ini bukan hal yang baru, dari sebelum Republik ini merdeka udah ada begitu, ya kan? Biasa saja, nggak usah dibesar-besarkan. Kita jaga ukhuwah. Ya. Ada ibadah yang istimewa tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lain.
Ada kitab yang istimewa yang turun di bulan ini, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Saking ini kitab istimewa, orang yang membacanya diistimewakan Allah. Al-mahiru minal Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai membaca Quran, yang bagus bacaannya, kayak imam di Masjidil Haram sana, Allah istimewakan nanti jadi bulan kita. Ma'asafaratil kiramil bararah. Nanti dibangkitkan Allah di akhirat bersama para malaikat yang mulia. Jadi orang yang bagus bacaannya, yang mengistimewakan Al-Quran, nanti Allah istimewakan di akhirat. Bahkan dia disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah di muka bumi. Mari istimewakan Ramadan dengan baca Quran. Dalam satu hadis, Allah memiliki ada ahlullah. Tahu, kata Nabi menanya, tahukah kalian siapakah keluarga Allah di muka bumi ini? Sahabat bingung, siapa keluarga Allah? Ada. Mereka yang menjaga, membaca, mengamalkan Al-Quran. Itulah keluarga Allah. Termasuk Nabi ketika ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, seperti apa akhlak dan kemuliaan Rasulullah? Jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah Nabi akhlaknya bagaikan Al-Quran. Kitab yang istimewa karena Al-Quran mukjizat terbesar Rasulullah, dan mukjizat ini satu-satunya yang masih bisa kita nikmati. Mukjizat Nabi yang lain ada nggak yang masih kita rasakan? Nggak ada. Mukjizat Nabi Isa yang ahli tabib, bisa nyembuhin orang kusta, nggak ada lagi. Nabi Daud yang suaranya merdu atau tangannya bisa membuat alat perang, nggak ada lagi. Tapi mukjizat Rasulullah SAW sampai detik ini masih bisa kita nikmati. Alangkah ruginya kalau kita yang diberi kesempatan menikmati mukjizat Rasulullah tetapi kita mengabaikannya. Dan itu pernah ditangisi Rasul dalam Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, berkeluh kesah Rasul kepada Tuhannya, ya Tuhan, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya umat ini sudah menjadikan Quran sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan. Padahal itu adalah warisan terbesar, mukjizat terbesar yang masih bisa kita nikmati. Dia turun di bulan yang istimewa, dan setiap Ramadan Jibril datang menghadap Rasul, berduduk bersimpuh, beradu lututnya. Nabi mengulang-ulangi hafalan bacaan Quran yang pernah disampaikan Jibril, dan Jibril memutabaah, ya. Ada ganjaran yang istimewa yang tidak diberikan di bulan yang lain, yang bernama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan, bukan sama, lebih baik. Setahun 12 bulan. Ada ulama menghitung kalau setahun 12 bulan 1000 dibagi 12, maka sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan nilai pahalanya setara dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Bapak hitung, 1000 dibagi 12
sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sekali dapat. Nyampe nggak umur kita ke angka 8 kira-kira? Andai kata nyampe, masih kuat ibadah nggak? Alhamdulillah kalau masih ada umur 80 masih ibadah. Kita kadang-kadang yang baru kepala 5 aja udah banyak kelebihannya. Kelebihan asam urat, gula darah, kolesterol, lebih semua udah. Ya, asal ke dokter, Pak kurang-kurangin nih ya. Kita yang baru angka 50 aja udah banyak kelebihan tuh. Ya. Jadi kita makin tua makin banyak kelebihannya. Ya. Jadi kekurangannya susah. Coba aja nurunin kolesterol susah tuh. Ya. Ada kata nyampe belum tentu kita bisa beribadah maksimal. Nah itulah Nabi menjawab keresahan sahabat ketika minta didoakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada agar usia kami panjang seperti umat terdahulu, umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun, Nabi Adam, Nabi Musa. Kami ini sebentar 50, 60 udah banyak penyakit, ya kan, udah banyak stroke, serangan jantung, macam-macam, sehingga nggak maksimal beribadah. Kata Nabi, memang kisaran usia umatku 60 sampai 70 tahun itu udah dipatok. Kisaran usia umatku 60 sampai 70, tetapi ada nilai-nilai ibadah yang kalau kalian kerjakan dengan baik lebih hebat dari ibadah orang-orang sebelum kalian. Kita punya duit ibadah haji ke Mekah, umroh Mekah Madinah. Sekali sholat di Mekah di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali lipat. Di Madinah 1000 kali lipat. Setelah ini kita duduk ya. Habis subuh duduk. Kalau bisa jangan batal. Jangan keluar dari masjid. Begitu syuruk masuk, kita sholat ya. Nah itu siapa yang menjaga wudhunya setelah sholat subuh, kemudian dia berzikir atau dia sambil ngaji seperti sekarang sampai datangnya waktu syuruk, lalu sholat sunnah syuruk 2 rakaat, sudah mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji. Modalnya wudhu, tahan hadas ya. Di masjid bawa aja Quran, ngaji ya, insya Allah 1 juz suruh masuk tuh, ya kan? Kalau ngajinya pelan-pelan, karena suruh kan 1 jam setelah subuh, dapat pahala setara, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Bagi yang sudah daftar jangan dicabut. Oh saya udah tiap hari dapat pahala haji, ngapain lagi ibadah haji? Tidak, lain, ruhiyahnya berbeda, ya kan? Jadi luar biasa nilainya Allah berikan. Ada kitab yang istimewa yang turun di bulan ini. Ya ada ganjaran yang luar biasa. Makanya kan Ramadan jatuhnya tahun kedua Hijriah. Rasul ketika Ramadan datang selalu iktikaf. Malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya, selama 10 hari nggak pulang-pulang. Laundrynya Aisyah yang ngurus istrinya, sampai nyisir aja dia nyodorkan ke jendela karena rumahnya sebelahan dengan masjid, sodorkan Aisyah nyisir. Tikaf. Inilah fitrahnya ajaran Islam. Kan Nabi hijrah di usia 53 kan, 40 jadi Rasul, 13 tahun di Mekah. Jadi 53, 40 tambah 13, 53 hijrah. Tahun kedua hijriah kewajiban Ramadan. Berarti Rasulullah melaksanakan wajib Ramadan mulai usia 55. Terus itikaf tuh. Coba, luar biasa tuh Nabi. Allah men-setting itu semua. Settingannya luar biasa. Biasanya, mohon maaf, saya mau ukur ukuran yang umumnya. Lelaki, suami, seorang bapak di usia 55 biasanya udah settle tuh ekonomi kan. Orang rasain nggak?
anak udah ada yang nikah kan begitu ya, udah jadi sarjana, 2-3 orang udah pada kerja, usia 55 rumah udah gak nyicil lagi, bahkan udah nambah tuh, satu di Villa Pamulang, satu di Sentul ya kan, rumah udah nambah tuh, kendaraan udah nambah, usia 55 udah settle biasa secara ekonomi ya. Ini mau ngapain lagi kalau kita nggak mau itikaf? Masih hubud dunia lagi, kemana aja? Jadi Rasul kewajiban Ramadan kan di tahun kedua hijrah, jadi usia 55 beliau sudah istiqomah. Bayangkan kalau ikut cara Rasul kita usia 55 istiqomah itikaf 10 hari di masjid, insya Allah salah satunya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Istiqomah tiap tahun dari 55 sampai 65 nggak terasa, usia kita sampai 65 itikaf 10 tahun di ujung usia kita itikaf, insya Allah tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Maka 10 tahun kita usia 55 sampai 65 itikaf, itu pahalanya sudah setara dengan ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Nah kalau sekali dapat 83, kalau 10 tahun hampir 900 tahun nilai pahalanya. Jadi luar biasa, kalau makanya manfaatkan ya, karena memang ini ibadah sunnah yang baiknya seperti Rasulullah 10 hari penuh, tiap malam nggak pulang-pulang 24 jam. Tapi kondisi kita kan berbeda-beda, ada yang masih kerja, masih dinas, satu dan lain hal, boleh. Ada yang itikaf kalong istilahnya, ya kan, kalau habis subuh ke kantor, pasar, dagang, malamnya di masjid dia itikaf sampai subuh lagi. Itu namanya itikaf kalong. Nah dalam kaidah ilmu fikih, jika tidak melaksanakan semua, jangan meninggalkan semuanya. Atau ada juga itikaf security. Nah, itikaf security gimana? Sip-sipan, malam ganjil dia itikaf, malam genap dia itikaf. Gak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tiap malam ganjil itikaf tuh. Ya, kalau dia masuk kerja yang memang membutuhkan dia harus masuk, udah dia kalah-kalah. Bos saya izinnya asal itikaf, asal ganjil saya nggak masuk malam, malam genap aja masuk malamnya, nggak masalah. Ya, daripada tidak sama sekali. Ada ganjaran yang istimewa yang Allah berikan pada kita. Nah, ambil itu yang belum tentu dapat. Ya, sudah banyak masuk di majelis kita kan. Guru kita Pak Mustaqim Kurdi puasa kemarin masih jadi imam kita tarawih di sini. Tahun ini Allah nggak lagi beri kesempatan. Padahal mungkin usianya lebih muda dari usia gua. Karena beliau tahun 66 kalau salah, saya 68. Belum tua-tua betul kan, masih dinas juga, belum pensiun di Kemenak itu beliau. Oh sudah panggil, udah banyak pelajaran. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita. Kalau tahun depan dipanggil, kita udah puas nih menikmati Ramadan. Jangan merasa belum puas diberi kesempatan. Nah bagaimana menyambut datangnya sang tamu istimewa tadi? Yang pertama idadur roh, Nabi menyiapkan rohaninya, hatinya. Sejak kapan? Dari bulan Rajab Nabi udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Jadi Nabi rohaninya udah dihidupkan sejak bulan Rajab, 3 bulan sebelum Ramadan. 2 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 2 bulan. Dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Persiapan rohaninya dengan berlapang hati, karena puasa juga ibadah hati. Dengan meminta maaf, memberi maaf, agar masuk ke Ramadan kita nggak punya beban di antara saudara kita. Anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, ayo siapkan hati kita agar masuk ke Ramadan dan berlapang hati. Jangan ada lagi penyakit-penyakit hati masuki bulan Ramadan, bersihkan. Sebagai mertua kita berlapang hati, aduh bagaimanapun dia gelarnya, dia tetap aja anak-anak mantu saya maafkan kesalahan walaupun dia belum datang. Ketika mantu datang tambah lapang lagi, orang saya udah maafin dia datang, ya kan?
Sebagai orang tua kita berlapang hati. Itu anak saya, baik buruk anak saya maafkan kesalahannya. Datang dia mau puasa, tambah, ya kan? Tapi kalau kita nggak berlapang hati, repot. Ya. Dengan orang-orang terdekat, ya orang tua, mertua, sambangi mereka. Hidupkan hati kita, lembutkan hati kita di menjelang Ramadan. Jangan keras hati. Nah ini. Kadang yang keras hati kan, udah itu kan kamu yang masa bodoh. Nah ini susah kalau udah keras hati ini. Maka Ramadan sebulan tuh dilembutkan hati kita. Ya. Daging digodok sebulan tuh biar lembut hati ini. Ya maka sambangi mereka, orang-orang terdekat. Ya, dengan meminta maaf dan memberi maaf. Wal afina anin nas. Kita ada tradisi yang bagus ya orang Jakarta, itu namanya tradisi munggah puasa. Ya, saya kecil dulu saya ngalamin munggah puasa. Suruh nganter ibu saya, tolong marah antar ke sana. Kencing lo sana bawain rantang, ya kan. Udah ke encang sebelah sana bawain juga. Biasa gitu di Jakarta begitu. Namanya munggah puasa. Jadi kalau besok ntar malam terawih itu sorenya kita saling berkunjung tuh. Kan kata ibu saya sering nyuruh-nyuruh tuh. Oh iya ini bagus. Ya. Bahkan di Jawa munggah puasa dengan memberikan kue apem, ya kan? Ditaburi kelapa tuh kue apem. Ya. Rupanya itu kue minta maaf kan. Kalau kuenya diterima, dimakan tuh yang ngasih lega, aduh saya udah dimaafkan. Ya. Ada kata afuun, kan seperti begitu kan. Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sebenarnya engkau maaf suka maafkan. Maka maafkan kami. Jadi afuun agak ribet jadinya apem. Ya. Itu kue minta maaf sebetulnya. Ada filosofinya itu orang berbagi menjelang Ramadan. Maka yang pertama idadul ruh, persiapan hati kita, berlapang hati Ramadan. Ayo semua kita lembutkan hati. Saatnya kita sambangi siapapun yang punya masalah dengan kita, supaya nggak jadi masalah hati atau tidak menjadi keras hati kita. Kalau udah keras hati repot nanti ini, hidayah nggak masuk. Kayak botol yang tertutup, mau direndam seminggu di laut tetap aja dia nggak nyampur. Ya. Kemudian yang kedua idadul jasad, persiapan fisik. Ya, persiapan fisik. Nabi melatih dengan banyak berpuasa. Aisyah meriwayatkan, aku tidak pernah melihat kakandaku Rasulullah berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi hampir sebulan penuh Nabi berpuasa Sya'ban. Ya niatnya udah niat puasa sunnah Sya'ban aja. Untuk apa? Melatih fisiknya supaya terbiasa berpuasa. Ya. Nah, coba kalau kita nggak pernah puasa sunnah atau Ramadan terasa tuh lemesnya. Tapi kalau sebelumnya terbiasa Senin Kemis, apalagi yang udah terbiasa Daud, maka puasa menjadi biasa saja, ya, nggak menjadi berat. Dan menjaga fisiknya dengan membiasakan diri di bulan Sya'ban berpuasa sunnah. Yang ketiga idalul ilmi, persiapan ilmu tentang Ramadan. Kita baca lagi, kita searching lagi, ya di Google banyak syarat wajib hikmah Ramadan yang luar biasa. Jangan sampai salah kaprah, ya kan? Soalnya Ramadan identik dengan, kalau kita di kampung dulu, dengan ganti baju baru. Merasa nggak afdal lebaran kalau nggak beli baju. Ya. Karena kata Nabi, kalau kamu punya 3 baju, ada yang bagus, pakai yang paling bagus. Bukan disuruh beli baju baru, ya kan? Mana yang wajib, mana yang sunnah. Makan sahur hukumnya sunnah. Kalau sebelum tidur dan niat, bangun subuh nggak sempat sahur, terus aja puasa. Kan udah niat. Karena sahurnya sunnah. Yang sunnah dijaga, pasang alarm sampai 3 HP itu. Bangun makan sahur, minum teh,
duduk di sofa lihat tayangan TV yang menarik-menarik kalau bulan puasa, ya. Nah, para artis bayarannya gede, itu mahal di bulan puasa. Di waktu sahur ketiduran di sofa gitu, habis makan sahur sambil nonton TV, bangun 6:30. Yang sudah dijaga pakai alarm makan sahur, yang wajib sholat subuh terabaikan, terbolak-balik. Padahal nilai tadi yang wajib sampai 70 kali lipat. Alangkah ruginya. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW di akhir Sya'ban selalu berpidato, mengumpulkan sahabatnya di belakang rumahnya, itu kan di depan Baqi, itu kan luas tanah. Memberikan motivasi agar mereka bisa bersemangat dalam berpuasa. Saya bacakan satu hadis dari beberapa versi yang banyak disampaikan Nabi. Ayuhan nas, atakum Ramadan syahru barakatin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahru barakatin, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Yazidul khair, bertambahnya kebajikan. Berkah. Tadi dengan adanya puasa, anak ingat orang tua, aduh saya belum pulang nih. Orang tua diingat anak, mertua diingat menantu, datang sambil bawa sembako, luar biasa. Syahrul barakah, berkah nih. Coba ntar sekarang tukang kembang, tukang bersihin kuburan, berkah nih mulai sekarang, ya. Orang antri pada kuburan, ya kan? Yang biasa jarang orang nengok, nah coba hari ini, kalau nggak penuh nih seluruh makam Jakarta akan macet hari ini. Ziarah, berkah tuh. Tukang gali kubur yang jarang ditengokin orang kan, hari ini rame, berkah. Berkah buat semua. Yazidul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, syahru barakatin. Apalagi ustadz, ya kan, udah nggak pulang-pulang itu. Lagi makan sahur, WA bunyi, Ustaz jangan lupa kuliah subuh, diingetin jamaah. Kuliah subuh belum kelar, WA bunyi lagi, Ustaz jangan lupa nanti kajian duha. Kajian duha belum kelar, WA lagi, Ustaz jangan lupa nanti kajian zuhur. Kajian zuhur belum kelar, Ustaz jangan lupa buka bersama anak yatim, isi tausiah. Ya, tarawih lagi, Masya Allah. Jadi luar biasa. Syahru barakatin, bulan yang penuh berkah. Pedagang omsetnya meningkat di bulan Ramadan. Yakhsyakumullahu fih, di bulan Ramadan Allah mengunjungi kalian semua. Allah berkunjung, Pak. Kalau masjid kita dikunjungi orang yang istimewa, misalnya Gubernur Banten misalnya, saya yakin kita nggak akan santai, kita akan penuh persiapan. Minimal masjid dibersihin, ya, karpet di laundry, ya kan? Karena akan datang tamu istimewa, yang sampai kita malu. Yakhsyakumullah, di bulan Ramadan Allah mengunjungi kalian semua. Maka sambutlah rumah kita, karena Allah akan berkunjung, ya. Quran diperbaiki, sejadah di mana-mana ada, tempat ibadah bernikmat-nikmat dengan Ramadan. Quran di ruang tamu ada, di kamar ada. Ya, jangan sampai nanti mau baca Quran baru cari Quran. Wa yunzilu rahmah, bulan Ramadan diturunkannya rahmat. Maka nilai-nilai kasih sayang dihidupkan. Makanya tumbuhkan kepekaan sosial kita, kasih sayang kita pada bulan Ramadan. Ada saudara kita, mungkin adik kita, keponakan kita yang dia udah ngaji ifah. Adabnya ifah. Apa ifah? Menghindarkan diri dari meminta-minta, nggak mau memperlihatkan kekurangannya, kelaparannya. Disitulah fungsi Ramadan. Wa yunzilur rahmah, Allah menurunkan rahmat. Terbuka nggak hati kita? Ayo tengokin nih. Jangan sampai keluarga kita terpaksa Ramadan buka puasanya di masjid.
Karena udah nggak apa-apa lagi sekarang beras yang udah mahal ya. Nah kemarin dibagiin buat kampanye pilpres, sudah habis stok beras sekarang. Ya, udah mahal itu. Cuma hanya beli beras yang 5 kilo harga 50.000, antri sampai setengah kilo. Ini coba. Wa yunzilu rahmah, rahmat ini ditumbuhkan dalam hati kita. Ayo cek. Di lingkup terkecil kalau kita keluarga, ada nggak lihat siapa keponakan kita yang susah? Siapa adik kita yang keadaannya susah? Mungkin dia nggak minta bantuan kita karena malu dengan kita, atau dia ifah, nggak mau meminta-minta, lebih senang menahan lapar. Atau daripada minta malu, dia mending buka puasa ke masjid. Usai buka lihat masih banyak, bukan banyak, Pak, boleh saya bungkus nggak? Kan udah makan masih bungkus juga. Di rumah anak istri belum buka. Oh iya, bawa. Kalau itu adik kita, itu kakak kita, di mana rahmat kita? Kalau di mana tarbiyah Ramadan kalau belum terbuka hati kita? Lingkup berikutnya RT, sebagai RT, ayo cek mana warga yang hari ini tidak punya beras. Siapa warga kita tidak kerja lagi? Jangan sampai ada warga 2 hari nggak makan, RT-nya nggak tahu, masjid nggak tahu, kas puluhan juta buat apa? Kas kita ratusan juta, tetangga masjid kelaparan, pengurus masjid nggak tahu. Cek ini Ramadan, Allah menurunkan rahmat. Di tengah sekarang situasi yang sulit, tumbuhkan rahmat itu di lingkungan kita. Jangan menunggu, dia nggak pernah minta. Karena memang umat Islam itu punya harga diri, dia ifah. Tidak mau menunjukkan kemiskinannya, kesulitannya. Lebih senang dia menahan laparnya daripada orang tahu dalam keadaan yang sulit. Tetapi tugas kita mencari. Ya ada nggak? Peka nih. Di lingkup terkecil keluarga kita. Oh kakak kita kena PHK nih, kok nggak pernah minta uang? Dia kagak pernah kesini, biarin dia sombong. Bukan dia sombong, dia nggak mau perlihatkan kesulitannya. Kita yang peka, sambangi, datangi, berikan yang terbaik. Di tengah-tengah sekarang orang antri, saya kadang-kadang sedih Pak ya. Di negeri Katulistiwa, Remah Lipah Loh Jinawi, ada rakyat antri beras sampai ratusan meter. Di mana nurani kita sebagai seorang pemimpin? Maka Ramadan telah menurunkan rahmatnya buat kita. Maka saatnya kita berbagi, tumbuhkan rahmat itu sekitar. Kalau kita ketua RT, lingkup RT, siapa warga yang kira-kira sulit? Ya kan? Bantu mereka sehingga terasa manfaat. Kalau kita lingkup pengurus masjid, siapa jamaah yang dalam kesulitan? Alangkah ironinya kalau ada jamaah masjid yang bantu nanti rumah ibadah yang lain, kita marah. Wah, jangan bantu dengan itu, jangan dimurtadkan. Lah ente ngapain aja saudara ente kelaparan? Cari. Ketika ada agama lain bantu, ibadah lain bantu, kita tersinggung. Lah kita nggak pernah apa-apa berbuat kepada mereka. Maka Ramadan Allah menurunkan rahmatnya. Wa yunzilu rahmah, dihidupkan rahmat. Cari agar rahmat itu terbagi rata kepada setiap orang, merasakan kenikmatan Ramadan. Wa yunzilu rahmah, diturunkannya rahmat. Ya, cari. Bagi sekarang yang serba susah ya, minyak goreng udah mulai mahal ya. Sekarang apa nggak mahal ya, cabai sampai 100.000 ya. Maka hidupkan Ramadan. Jangan lagi ada umat Islam yang tidak bisa berbuka puasa. Itu tugas kita. Jangan nunggu orang minta bantuan kepada kita. Orang dia nggak datang ke sini minta bantuan, mana saya tahu. Justru Anda sebagai orang yang mampu, muhsinin, cari tahu. Dan itu terjadi pada masa cicit Nabi. Ya, itu di Baghdad. Saya lupa nama cicit Nabi itu. Ada cicit Nabi, bukan cucu, keempatnya, anaknya Ali. Kemudian punya anak lagi, udah cicit. Dia punya kebun kurma. Bukan kebun gandum yang luas, Pak.
Setiap musim gandum nggak pernah kelihatan sedekah. Tiga orang ini gimana sih cicit Nabi? Nggak pernah sedekah, tapi nggak ada yang berani ngomong, cuma jadi gunjingan aja. Ya karena cicit Nabi. Tapi ada yang aneh di lingkungan itu. Setiap kali musim panen, di rumah orang-orang miskin ada gandum di depan pintunya. Zainal Abidin namanya cicit Nabi itu. Terus begitu. Sampai akhirnya Zainal Abidin wafat, cicit Nabi, di Baghdad. Dan di musim panen berikutnya tidak ada lagi orang yang memberikan sedekah gandum di pintu-pintu mereka di tengah malam. Akhirnya mereka menyimpulkan kalau begitu selama ini yang bersedekah gandum diam-diam adalah Zainal Abidin, cicit Nabi. Sedih, mereka merasa sudah menggunjingkan orang yang soleh karena dia sudah mendata dan dia tidak ingin mempermalukan orang miskin. Ya kalau disumbangkan sih diam-diam udah dia rela berkeliling memberikan makan, gandumnya diserahkan. Dia punya data orang-orang miskin di kampungnya, dia berikan malam-malam itu, tengah malam, supaya orang miskin ini nggak malu. Nggak kayak kita nyumbang beras liter orang suruh antri di rumahnya pada mati kejak-kejak gitu, ya kan? Membayar zakat mal 20.000 suruh antri di rumahnya, siaran 17 TV. Jadi wa yunzilur rahmah, diturunkan rahmat, wa yakhutul khotoya, dihapuskannya dosa dan kesalahan. Di sarana kita, kalau kita masih ketemu lagi dengan Ramadan, Allah masih sayang sama kita. Dosa kita dari Syawal sampai Syaban ini dikasih kesempatan dicuci lagi di bulan Ramadan. Nggak diambil. Ibaratnya laundry, ada orang buka laundry sebulan gratis. Kagak mampir. Dibiarin aja pakai numpuk di rumahnya sampai sekamar. Itu orang yang bodoh namanya. Allah kasih kesempatan Ramadan besok. Wa yakhutul khotoya, bulan yang menghapus dosa kesalahan. Maka perbanyaklah zikir-zikir pengampunan. Syahadu an la ilaha illa astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah doa-doa pengampunan dibaca pada bulan Ramadan. Sedang dihapuskannya dosa. Wa yastajibu fi du'a. Pada bulan Ramadan sedang diijabahnya doa. Nah, ini yang punya hajat, niat, kesempatannya Pak. Ya, doa. Terutama di dua waktu. Pertama sahur, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahurnya dia beristighfar. Yang kedua menjelang berbuka, itu waktu yang mustajab. Itu doa yang luar biasa. Wa yastajibu fi doa fa'arullah bi khairan. Allah melihat kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah lagi lihat tuh yang santunan yatim, yang buka bersama, ya, yang berbagi takjil, yang membayar zakat. Wa yubahi bikumul malaika, di saat itu juga Allah sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Kita jadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikatnya. Fa inna saqiya, maka sungguh sengsara man hurima fi rahmatullah, orang yang berada di bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan rahmat. Sama aja Pak. Ayo dari sekarang Pak, tumbuhkan kepekaan itu. Buka lemari baju kita tuh. Kita yang masih aktif kerja, 2 bulan sekali beli baju baru, yang mungkin kita pakai ketemu klien udah malu baju kita, tapi dibawa ke kampung masih bagus sebaju kan. Turunin. Anak-anak saya begitu, seminggu kayak baju kamu yang udah gak dipakai masih bagus, kumpulin. Dapat 20 potong, 4 potong, foto atau video call. Padi ini nggak baju baru tapi masih bagus, mau nggak? Oh mau banget. Di kampung sini boro-boro beli baju, beli beras aja susah. Kirim, minta alamat. Modal JNE doang 50.000 itu. 40 baju potong baju kita bagus terpakai orang buat sholat tarawih. Apa nggak berkah?
ya kan? Kita karena baju banyak, bagus, mahal-mahal, sayang. Udah dimakan kecoa baru dikasih orang. Buat apaan? Buat koset doang orang juga. Justru masih bagus, gunakan. Kita numpuk pakaian baju sampai 4 lemari, apa nggak jadi nuntut tuh baju nanti. Beli nggak dipakai, dikasih orang juga enggak, ya kan? Maka tumbuhkan, turunkan baju-baju kita masih bagus. Buat kita mungkin ini udah 2-3 kali pakai, klien udah malu kita pakainya. Buat di kampung baju kita masih sangat layak. Turunkan itu, kirim mereka. Maka fa'inna sakiya man hurima fi Ramadan, maka sungguh sangat sengsara orang yang berada di bulan Ramadan tapi dia gak dapat rahmat, sikap perilakunya sama saja dengan di luar Ramadan. Inilah jamaah sekalian, sekelumit motivasi kita menyambut sang tamu istimewa yang mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Anggaplah Ramadan besok Ramadan terakhir buat kita, sehingga maksimal optimal kita berpuasa. Kalaupun itu Ramadan terakhir, semoga menjadi Ramadan terbaik buat kita. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, sudah diperkenalkan berarti jamaah yang bertanya seputar Ramadan untuk membuka. Ya? Siapa? Haji meninggal kereta pusat. Haji? Haji yang biasa di sini. Oh, innalillahi. Yang biasa nanya. Iya. Meninggal pada hari. Oh, nggak tahu saya itu. Di makam di mana itu? Di kampung. Tanah Kusir. Oh, Tanah Kusir. Tanah Kusir yang itu tuh Bintaro. Apa sih namanya? Iya, tahu Tanah Kusir, Bayoran. Ini anaknya. Iya. Oh. Baik, cukup jamaah sekalian. Baik jamaah, mungkin Ustaz untuk menyempurnakan tadi pagi hari ini, sebelumnya kami informasikan bahwasanya pagi hari ini sampai dengan seharian nanti khilafah ulang mobil khusus askar atau dan seluruh masjid di Ramadan ini akan mengadakan parade Al-Quran. Jadi nanti kita semarkan, kita ramaikan, nanti kita hadir bareng-bareng itu membaca Al-Quran di sepanjang jalan khilafah ulang ini. Mohon diramaikan. Dan nanti juga dengan pentas oleh nasyid Hari ini baik jamaah tanpa terkecuali kalau sebab kita ramaikan hari ini. Ustaz mohon kiranya benar-benar memberi doa. Astaghfirullahaladzim. Barakal ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.